Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. berjumpa kembali dengan kami Oces dari Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Ya, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang informasi-informasi kegiatan Gema Cermat dengan 5O menurut Farmasi. Baik, di mana bahwa program Gema Cermat itu sendiri, program Gema Cermat ini merupakan adalah program dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dari tahun 2016. Pada kesempatan kali ini bahwa di Jawa Barat mempunyai inovasi kegiatan-kegiatannya antara lain kegiatan mager. Di mana? Apoteker Bager. Apoteker, oh pakai apoteker ya. Iya. Apoteker Bager, yaitu Mapag Cager. Dan kegiatan yang kedua adalah apoteker Mabur. Apoteker Mabur yaitu apoteker Mapai Kalembur, di mana kegiatannya apoteker ini melakukan edukasi dan pantau penggunaan obat di masyarakat, ke desa-desa, ke pelosok-pelosok. Baik, di mana pada kesempatan ini bahwa program Gema itu sendiri juga merupakan suatu program yang mendukung program PISPK, program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Nah, ini adalah salah satu di mana kelemur-kelemur melakukan pendekatan kepada masyarakat dan kepada keluarga dalam penggunaan obat. Pada kesempatan kali ini sudah hadir di hadapan kami yaitu masternya AOC. Apa itu AOC? AOC itu adalah seorang Master Agent of Change, agen perubahan. Pada kesempatan kali ini marilah kita sambut Ibu Sri Cahyani, apoteker MKes. Kami persilakan Bu untuk memperkenalkan diri dulu Bu. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Kang Oces. Siap. Aduh meni eta cariosanananya ya satu nafas dalam nafas. beberapa puluh kalimat. Gitu Bu, eta Mong- Oces ya Bu. Kang Oces. Abdi revisi dulu nami nanya Kangnya. Siap. Sri Setia Cahyati Kang, ejaan lami. Ya. Ya, Abdi sekarang ini dari 2018 itu menjadi Master AOC yang dipilih dari Kementerian Kesehatan secara nasional. Namun Jawa Barat sendiri juga sekarang sudah banyak Kang Master-Master AOC yang untuk Provinsi Jawa Barat gitu. Tadi Kang aya nu hilap sanes Gema Hungkul, Gema Cermat. Gema Cermat. Gema Cermat. Gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Pinter. Alhamdulillah, mudah-mudahan Jawa Barat dengan adanya di acara podcast ini dengan Ibu Sri Setia Cahyati ini, alhamdulillah mungkin informasi tentang penggunaan obat dengan menggunakan 5O itu mungkin bisa masyarakat ketahui. Karena bahwa program Gema Cermat itu sendiri merupakan program apa Bu itu kira-kira? Kegiatan untuk mengedukasi. Edukasi. Ya, mengedukasi, memantau. Intinya adalah para AOC ini bisa merubah perilaku masyarakat yang menggunakan obat kurang tepat. Betul. Jadi kita berharap bahwa masyarakat itu menggunakan obat selalu tepat gitu Kang. Janten teu asal atau sagawayah upami orang Sunda mah gitu. Mungkin bisa mendapatkan tip-tipnya Bu. Dengan Gema Cermat ini kita harus mengenali obat itu yang seperti apa, mungkin ada berapa begitu. Ya, silakan Bu. Ya, siap Kang. Izin ya Kang. Siap. Janten kalau kita mau menggunakan obat, kita memang harus cermat intinya. Apa saja sih yang harus dicermati? Banyak tentunya. Ya, selain izin edar dan sebagainya. Tetapi minimal pada saat kita akan menggunakan obat, kita ingat 5O. Ini Kang saya punya nih. Ini jargonnya. Ada kipas, ya. Jargonnya Gema Cermat ya. Tanya 5O. Tanyanya kepada siapa? Tanya kepada apoteker. Apoteker. Nah, mau tahu? Ya, tahu 5O dong, ingin teh tahu apa? dong Bu. Ya. Nah. Oh, yang pertama. Oke. Yang pertama adalah kita harus cermat apa nama obat dan kandungannya yang akan kita gunakan ini. Betul. Ya, jadi jangan sampai kita tahu nama obat tapi nggak tahu kandungannya. Betul. Kalau nggak tahu kandungannya, nanti kita nyambung ke yang kedua, obat itu kita nggak tahu khasiatnya. Jadi yang kedua adalah kita harus tahu apa khasiat obat tersebut yang akan kita minum nih supaya tadi berkhasiat, betul berkhasiat. Maaf saya potong. Iya. Sebelum yang ketiga. Nah, ini masyarakat taunya obat itu ya berkhasiat enggak, kandungannya apa? Itu dari mana, Bu? Nah, di sini Kang saya juga
sebetulnya dari Gema Cermat juga udah punya ya Kang ya brosur-brosur. Brosur-brosur. Nah, kita semua bisa lihat di sini. Hmm. Ini dalam kemasan obat. Kemasan Hmm. obat nih. Ini ada nama obatnya, nanti ada nama kandungannya. Betul, Nah, betul. setelah nama kandungannya nanti ada lagi. Apa sih khasiatnya? Khasiat. Nah, khasiat dari obat situ. Ini bisa kita dapatkan pada brosur obat atau pada kemasan obat itu sendiri. Betul. Gitu. Jadi kalau mau Kang Oces nanti mau minum obat, ulah langsung glek Lek diinum. gitu. Nah, Baca baca heula heula. naon nami obatna, Betul. naon kandunganana, Naon khasiatna. khasiatna teh kangge naon Nah, gitu. baru 2O. Mhm. Ya, begitu. Nah, mungkin masyarakat juga tadi apa yang dikatakan oleh Ibu Sri bahwa jangan langsung diglek tapi baca dulu. Betul. Ya, masyarakat mungkin dulu juga agama kita juga menganjurkan untuk diikro dulu ya Bu ya. Ikro. Ikro, baca, Nah, baca nerapkan. supaya jadi ayat efek sampingna gitu nya Bu nya. Leres Oke. pisan. Dilanjutkan Bu. Oh, yang ketiganya. Oh, yang ketiga, kalau kita sudah tahu nama obat dan kandungannya, kita tahu khasiatnya nih bener, berkhasiat untuk apa yang kita inginkan dari tubuh kita. Mm-mm. Jangan lupa berapa dosis yang tepat, Kang. Mm-mm. Dosis yang tepat sepertosna abdi sareng Kang Oces pasti benten ya dosisna. Betul. Dilihat dari mana? Bisa lihat dari berat badan. Mm-mm. Apalagi untuk lansia. Belum lagi nanti untuk anak-anak. Nggak bisa disamakan. Kang Oces minum 1 kapsul. Mm-mm. Oke, putra Kang Oces dipasihan sakapsul. Padahal yuswana nembe 8 tahun. Mm-mm. Ternyata berat badannya juga nggak nyampe 30 kilo. Betul. Nah, di dalam brosur itu jelas disampaikan berapa dosis yang tepat untuk usia ataupun sampai berat badan. Bahkan untuk ibu-ibu hamil itu ada ketentuannya. Betul. Apakah boleh tidak menggunakan obat itu gitu dengan dosis berapa, dan lansia ya biasanya yang diperhatikan itu adalah lansia dan Anak-anak. anak-anak Iya. karena jelas kita tahu ya metabolismenya kan sudah berbeda Berbeda. dengan usia-usia Usia dewasa. produktif ya Bu ya. Gitu. Jadi begitu ya Bu ya. Memang jadi kita itu tetaplah kuncinya bahwa komunikasi. Baca dan baca ya Bu ya. Ya, informasi-informasi Oke. yang ada di dalam kemasan obat dan brosur Betul. obatnya. Itu yang ketiga Yang ya Bu ketiga. ya. Yang ketiga. Oke, dilanjut aja Bu yang keempat. Betul. Ya. Nah, setelah dosisnya kita tahu, misalkan kita harus minum setengah tablet atau kita harus minum 1 sendok takar. Oh iya, ini juga Kang saya ingin ingatkan. Jadi kalau minum obat dalam bentuk cairan, itu menggunakan sendok takar ya gunakan sendok takar. Jangan sampai menggunakan sendok-sendok yang ada di rumah. Betul. Sendok teh itu macam-macam kan ya, aya nu cekung, aya nu bulet. buleutnya, Kamu sendok aya temok mah nya Bu nya. Geus gede teuing Karena- sendok temok mah. itu satu kuantitas, jadi jumlah mililiter dari cairan tersebut juga beda, tentunya akan mempengaruhi ke kadar dari obat itu tersebut. Mm-mm. Jadi kalau ukurannya atau takarannya menggunakan sendok takar, dosisnya ya gunakan sendok takar yang ada disediakan dari produk obat tersebut. Betul. Nah, oh yang keempat nih Kang, jangan Ya. lupa tadi dosisnya Kangnya, jangan lupa juga bagaimana cara menggunakannya. Nah, itu kadang-kadang Nah. punten ya Bu nya. Mohon. Kadang-kadang masyarakat itu kadang-kadang yang asal aja menggunakannya. Segala sesuatu ya mah bisa kok amoxilin. Kan padahal amoxilin itu merupakan salah satu obat yang harus digunakan sesuai dengan anjuran dokter ya Bu ya. Betul. Nah, ini obat apa aja amoxilin. Obat yang amoxilin. Nah, ini bagaimana menurut tanggapan Ibu? Kela Kang. Ieu rada teu nyambung ya. Nah, teu nyambung. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, bet Kang Oces kanu amoxilin. Si Oces sok itu wae sok gancang-gancang teuing nya Bu nya. Kalau So. bagaimana cara menggunakannya mungkin terkait dengan apakah obat itu harus diminum sebelum makan. Aturan ya Bu ya, aturan Iya, pemakaian. cara menggunakannya. Oh, itu selanjutnya Atau nanti. sesudah makan. Atau ada juga obat yang memang harus diminum saat makan. Saat. Karena obat itu akan hancur oleh enzim-enzim yang ada pada makanan. Nah, atau misalkan obat ini harus diminum pada saat malam mau tidur. Atau tidak boleh diminum pada malam hari. Betul. Karena mungkin akan mengeluarkan cairan, akan bolak-balik ke jamban, upamanya orang Sunda, makanya jantan kirang bobo dan sebagainya. Nah, itu aturannya semua ada di dalam kemasan dan brosur gitu. Si Oces kakak Jadi adanya. cara Jadi menggunakannya. cara menggunakannya. Tapi tadi Bu ada. Kalau yang amoxilin, Enggak, jangan dulu amoxilin. Ada nanti mungkin saya pengen menggarisbawahi bahwa di situ Iya. tadi pada saat makan. Pada saat Berarti makan. keur blaem lalu minum obat. leres. Oh, Tapi tak. sanes
sanes langsung sahuap langsung Nah, barang 2 2 uap, suap, heeh. berhenti dulu, Lalu makan. minum obat Mhm. pakai air putih Nah, supaya itu. apa? Ketelen Ketelan. obatnya Nah, gitu. ini nyambung Bu karena amoxicillin. Tah, Kebanyakan kumaha. masyarakat teh sok asal we, yang penting amoxicillin antibiotik. Nah, gitu. Aya peribahasa anu bahwa ti luhur sausap rambut jeung kutuna, ti handap dampak suku jeung ronomeunana, nu penting amoxicillin. Amoxicillin Nah, bisa cing kumaha, Bu? menyelesaikan semua Nah, itu masalah semua gitu masalah. Ya. Kumaha tanggapan Ibu? Mangga, Bu. Leres pisan. Memang betul Kang, masyarakat itu sangat mengenal amoxicillin. Mhm. Eta teh nya informasinya bisa dari teteh, dari akang, Mhm. dari pacar, dari nenek, dari temen gitunya, dari si dia, pokoknya mah. Mhm. Kalau sakit ini kasih amoxicillin dan itu ada di lingkungan kita Kang. Betul. Tapi sebetulnya amoxicillin itu adalah termasuk golongan antibiotik. Hmm. Nah, golongan antibiotik ini tidak bisa digunakan sembarangan Ya. atau untuk setiap keluhan. Karena amoxicillin ini termasuk golongan antibiotik yang hanya bisa digunakan untuk mengobati infeksi. Betul. Nah, yang tahu infeksi atau tidak, apoteker aja nggak tahu, Kang. Itu Yang adalah tahu siapa? dokter. Dokter. Karena yang tahu bahwa infeksi dengan gejala-gejala apa mungkin dilihat atau bahkan dengan adanya pemeriksaan kultur bakteri. Itu yang betul penggunaan antibiotik seperti itu. Namun di masyarakatnya tidak bisa kita pungkiri banyak Betul. sekali amoxicillin itu nyeri waos amoxicillin. Nah, Betul. nyeri soca amoxicillin. Dompet kosong Amoxicillin amoxicillin. eta dompet buka kosong Ibu bisa ieu. Dompet kosong amoxicillin. Amoxicillin. Kabogoh leungit pipa amoxicillin. Nah, gitu. Itu kurang tepat. Jadi Tuh. ya Kang ya, yang Jadi, tepatnya mungkin adalah dengan adanya program ini ya Bu ya, Germat Cermat, masyarakat mungkin paham mungkin ya bahwa obat-obatan contohnya tadi amoxicillin itu ya, jangan asal aja minum amoxicillin, Betul. harus disesuaikan dengan aturan atau anjuran dari dokter betul. ya itu sendiri. Jadi Baik. amoxicillin dan juga tidak dijual bebas kan Nah. amoxicillin itu. Mm-mm. Hanya bisa didapatkan berdasarkan resep dokter. Nah. Jadi kalau nggak ada resep dokter, nggak bisa jual amoxicillin. Apoteker pun nggak akan jual. Bade dipaksa, bade dikumaha oge, diambek ya moal dipasihan kalau tidak ada resep. Lamun seandainya apoteker aya nu ngajual bebas ta Bu? Nah, berarti apoteker itu termasuk upami kasarnya disebut oknum mah ya. Nah, mungkin dia tidak update ilmu. Atau tadi melampaui kewenangan gitu. Jadi sebetulnya apoteker paham sih pasti Betul, ya. bahwa antibiotik tidak dijual tanpa resep dokter karena pemberian antibiotik tadi Kang harus untuk pengobatan infeksi dan yang tahu infeksi harus berdasarkan pemeriksaan klinis. Betul. Gitu. Ya itu mah tugas dokter gitu ya Bu ya. Sumuhun leres Apoteker mah pisan. apoteker udah punya masing-masing tugas dan fungsi gitu ya Bu ya. Leres. Baik, selanjutnya tadi saya mendengar juga Bu ingin memperdalam bahwa mudah-mudahan masyarakat juga terinformasikan mengenai obat bebas dan obat bebas terbatas. Nah mungkin Bu ya. Nah Iya, itu. iya. Mangga Bu. Nah, tadi amoxicillin itu bukan termasuk obat bebas, bukan termasuk obat bebas terbatas, tapi obat keras. Obat keras. Kalau kita lihat logo Kang di dalam Nah, brosur, logo. nah, Sok ningal brosur. aya nu beureum, aya nu Di hejo, sini. Nah. aya nu biru. Nih, ada logo nih Kang ya. Nih ada logo ya. Tuh. Nah, logo itu nih kalau yang hijau adalah logo obat bebas. Obat bebas Jadi ya. boleh dibeli tanpa resep dokter. Boleh dibeli di apotek, toko obat berizin boleh. Jadi tempat penjualan obat itu hanya 2 Kang. Apotek, toko obat berizin. Kemudian kalau yang biru adalah obat bebas terbatas. Bebas terbatas. Ya, sebetulnya obat bebas terbatas juga termasuk obat keras. Tetapi dengan pembatasan penggunaan masih bisa digunakan tanpa resep dokter. Betul. Itu. Betul. Biasanya juga ada peringatan-peringatan kalau pakai di logo yang biru ini obat bebas terbatas ya. Nah, kalau yang merah sama sekali tidak boleh dibeli bebas. Jadi hanya boleh digunakan atau dibeli dengan resep dokter. Tapi Kang, ada juga obat keras yang masuk ke dalam golongan obat-obat yang boleh dibeli tanpa resep dokter. Itu masuk dalam kelompok obat-obat DOA. Golongan obat ya Bu ya. DOA. DOA. Jadi DOA teh artinya singkatan dari daftar obat wajib apotek. Nah, itu boleh dibeli tanpa resep dokter. Oke. Yang bisa melayaninya hanya seorang apoteker. Apoteker itu juga. Kan kita tadi apotek
ada yang namanya apoteker, Ada pembantu apoteker. sanes pembantu, Anu detilu teh asisten apoteker. Asisten apoteker. Si Oces masuk macam-macam aja kayak pembantu apotekernya. Tenaga teknis kefarmasian upami ayeuna mah. Asisten D3 ya Bu ya D3 sekolahnya ya itu. sama S1 kan. S1 farmasi itu masuk ke tenaga teknis kefarmasian. Betul. Nah, kalau obat bebas sama obat bebas terbatas boleh dilayani oleh dilayani apoteker. asisten apoteker atau tenaga teknis kefarmasian. Nah, kalau yang obat doa tadi hanya boleh dilayani oleh seorang apoteker. Gitu. Golongan obat ya Bu ya itu masuknya. Iya, jadi kan Selain karena dari obat-obat doa, keras. Selain sanes dari doa tadi apa Bu? doa, Doa ya. daftar obat wajib apotek sanes doa mah Nya tuh, ya doa tuh mah simuhun nya mudah-mudahan we ai obat disertai dengan doa mah nya Bu nya. Pasti Sembuh, nah, insya Allah. bismillah heula sebelum bekerja. Bismillah, barang sedekah cager eta gitu. Kemana wae Kang Oces mah. Baik Bu, oke ya itu golongan obat ya Bu ya. Iya. Mungkin golongan obat juga selain doa ya Bu ya. Ada lagi nggak Bu? Jadi ya tadi kalau golongan obat nah tadi obat bebas terbatas, Nah, itu masuk, obat keras, ya. obat narkotik psikotropik. Nah, Nah, ini mah khusus apalagi tidak bisa dijual bebas ya, tidak bisa tanpa atau resep narkotik dan mahnya. juga kan dokter juga berhati-hati dalam memberikan resep untuk Resep obat obat-obat penenang ini. nyebut-nyebutnya. Iya. Oke Bu, Gitu. tadi kan baru 4. Obat. Oh, Nah, iya anu ya, kalimana obatnya hiji deui tah. hijina adalah yang terakhir adalah obat ini apa efek sampingnya. Ini yang paling penting. Yang penting. yang Karena paling penting. semua obat pasti ada efek samping apabila tidak digunakan secara benar dan tepat. Gitu. Eta nyabunya tah ningan eta jadi urang teh harus istilahnya mah cermat, cerdas ya Bu ya. Leres. Gema, cermat, cerdas dalam menggunakan obat. Dengan menggunakan 5 O. 5 O. Yang pertama tadi. Nama TikTok aja, Bu. obat. Obat ini kita harus tahu nama obat dan Kandungannya. Oh, yang kedua. Obat ini kita harus tahu Khasiatnya. Yang ketiga, obat ini harus tahu menggunakannya Bu. cara Apa? menggunakannya. Oh, cara menggunakannya. Yang ke Lepat, eta manu ka opat. tadi kita bikin obat eta mah Anu nu katiluna. katilu, dosis kan Dosis gila. aturannya. Oke. Betul. Yang keempat baru bagaimana cara penggunaannya Leres. dan yang ketiga kita harus tahu efek Waspada. samping. Waspada dengan efek, samping sampingnya. obat. Ya Bu ya. Gitu, leres. Baik. Itulah yang namanya germa cermat ya Bu ya. 5 Mungkin Bu ada satu lagi 5 O ini ya Bu ya. Satu Mohon. lagi kadang-kadang mungkin masyarakat juga tidak hati-hati dalam menggunakan atau meminum obat disertai dengan minumannya. Nah, itu Kadang-kadang tadi. saya mendengar aya nu minum Paramek jeung Sprite cenah Bu. Amek naon sorna Kang? Wan, Supados naon? duka eta pemuda kadang-kadang suka seperti itu nya supados dengdeng mungkin Oh, kumaha lah gitu, play. ya. Terus kadang-kadang kalau dengan teh manis, Iya. terus dengan susu, dengan kopi, mungkin Bu berikan informasi Bu, silakan Bu. Janten minum obat itu karena obat ini kan dari zat kimia, bisa juga obat-obat herbal. Tuh. Pastinya ada zat-zat aktif tertentu ya Kang ya kandungannya tadi. Nah, kandungan tertentu ini jangan sampai rusak atau punya interaksi dengan apa yang kita gunakan. Tadi makanya harus ada obat yang sebelum makan, sesudah Betul. makan, pada saat makan. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakannya? Yaitu tadi dengan minum air putih saja, Kang. Hanya dengan air putih. Air putih minum saja. obat. Biar apa? Biar- Tahu nggak Kang Oces biar apa? Biar nanti kandungan obatnya itu tidak apa ya? Tidak apa, Kang? Kan itu mempengaruhi penyerapannya. Misalnya kalau misalnya dengan kafein, kopi. Namina teh interaksi. Tah eta mikasenya si Oces ada belagu kayaknya interaksi ya Bu ya. Interaksi obatnya jadi berkurang. Zat aktif dengan zat aktif lainnya. Tadi kan kopi aya kofeinna tuh zat aktifnya kan kofein. Di betul. obat ada zat aktifnya apa? Misalkan paracetamol, acetaminophen. Nah, itu bisa berantem tuh. Nah, berantem teh aya anu sejalan, aya oge yang bertolak belakang. Aya Bu abi teh ngadangunya si Oces suka dangu naon antasidadon gitu. Antasidadun, Antasid. doen. Nah, kalau dibarengi dengan antasidadoen itu kumaha Bu? Aya pengaruhna teh si obat? Yang dibarengin apa? Antasidadoen dibarengin apa? Iya dengan obat yang lain misalnya. Oh, memang kalau minum obat mah ulah hiji 2 kilo 45 Oh, belum. Nah, Jangan eta masyarakat kadang-kadang ame gancang. satu-satu. Lagian juga kan dari 5 macam obat yang tadi saya contohkan itu pasti beda-beda Kang cara kerjanya. Mungkin kayak antasidadon tuh, dia kan harus dikunyah dulu gitu ya, baru diminum. Minumnya harus bagaimana? 1 jam sesudah makan. Nah, kemudian ada obat, contohnya obat rieup nya nu paling sering. Paramek lah. Maaf, tong nyebut
merek atuh. Paracetamol atau Sanmol ya, Bu, ya? Paracetamol itu dia bisa meningkatkan asam lambung. Jadi diminumnya apa? Harus sesudah makan gitu. Tapi ada lagi obat, misalkan obat-obat yang harus diminum sebelum makan. Jadi pastinya juga nggak akan sama dari setiap macam obat. Nah, kalaupun sama kasih jeda waktu, Kang. Betul. Kasih Ada jeda waktu obat ya? pertama ke obat kedua kasih jeda waktu 10 menit. Atunya biar dina lambung teh diabsorsi heula. Di obat teh aya namina ADME, Kang. Absorsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Nah, di lambung teh akan diabsorsi tuh dipecah-pecah dulu si obat teh sama asam lambungnya. Baik Bu, terima Gitu. kasih. Mudah-mudahan dengan adanya program Gema Cermat ini Semohon. merupakan program di mana pemerintah bersama masyarakat bisa membuat masyarakat ini meningkatkan kesadaran, kepedulian, ya Bu ya, Amin. meningkatkan dia mengetahui pengetahuannya tentang penggunaan obat itu sendiri. Amin. Mudah-mudahan dengan program adanya apoteker Mapa Glemur, apoteker Mapai lembur. Mapai Lembur, Bager ya. Mudah-mudahan 2000 ada target mungkin ya Bu ya. Iya, Masyarakat setiap tahun ini kita punya semuanya target. menjadi tahu dalam penggunaan obat itu sendiri Iya, dengan adanya sebetulnya program iya. Bager dan Mapai Lembur tadi Mabur. Sebetulnya Baik. ada, Kang, ada Ada juga? target kan Gema Cermat ini 2016, 2017, 2018, 2019 tuh. Yang tadi yang apoteker Bager, apoteker Mabur itu Mabur. berjalan. Nah, ada pandemi 2020 vakum. Vakum, ada pandemi Vakum. karena tidak bisa Mapai Lembur tadi. Mapai lembur, Iya. tapi apoteker enggak kalah, enggak juga Diam, menyerah nggak saja. diam. Ada yang melalui Zoom, ada yang video call, Ya tetap betul Bu, memberikan program edukasi. digital ya Bu ya. Karena Apalagi- kita punya slogan, tanya obat, tanya apoteker. Nah, gitu. ya ke masyarakat mudah-mudahan namun ieu da apoteker ge pasti lamun anu bisa diinformasikan atau bisa diberikan tahulah aturan-aturan dan tugas fungsi mereka. Kalau mun aya nu sakit apa bisa nanyakan ke apoteker, obatnya apa, sakitnya ini, tetapi Kalau obat bebas sama obat bebas terbatas. Kalau nanya ya. sakit mah ke dokter. Nya Bu, mohon. Mohon. Tapi kadang-kadang masyarakat suka gitu. Duh, ieu nyeri beuteung cenah. Obatna naonnya? So, kadang-kadang langsung ke apotek gitu ya. Ya, itu teh yang semua medikasinya. Nah, eta Bu kudu di Ibu pasienmu yang terakhir Bu. Ya, Swamedikasi teh naon ya gitu. Swamedikasi itu adalah pengobatan mandiri. Nah, sekarang masyarakat banyak yang melakukan swamedikasi. Betul. Tapi harus hati-hati. Minimal tadi tanya 5O-nya. 5O heula nya Bu nya. Mohon. Terus kedas hati-hati menggunakan obat teh ulah maksa ke apoteker untuk menjual obat-obat keras. Nah, gitu. harus tahulah ya Bu ya. Dan Komo tadi pakai kedipan mata, apoteker dikedip-kedip we, biar jual amoxicillin moal tertulis. dikasih. Ya begitulah Bu lah. Moal Mudah-mudahan dipastikan. dengan adanya ini ya Bu ya, bahwa dengan Gema Cermat dengan 5O dari farmasi ini masyarakat jadi tahu lah mungkin dan Amin, jadi sadar amin, dan iya. meningkat pengetahuannya dalam penggunaan obat ini. Amin. Baik, mungkin yang terakhir Bu berhubung waktu juga Iya, siap. kami persilakan closing statement Bu. Pesan-pesan dari Ibu Closing lah mungkin. Ya. statement. Jadi untuk masyarakat hati-hati dalam menggunakan obat. Jangan lupa 5O-nya pada saat akan menggunakan obat. Kalau kurang paham, perlu informasi, segera tanya apoteker. Apoteker pasti akan siap. Apoteker ada di mana? Ada di apotek. Ya, apoteknya di mana? Bisa di rumah sakit, bisa di klinik, bisa di puskesmas, itu Betul, ada apotek. betul. Kalau mau beli obat bebas terbatas, belinya hanya di toko obat berizin dan apotek. Selain itu jangan. Jangan. Betul, Bu. Gitu. Mau ditambahin sebetulnya mah, kenapa jangan? Kenapa Selain jangan toko ya? obat Saya sama juga udah gini-ginian mau nanya nih kenapa jangan gitu Jadi ya. kalau beli obat di toko obat berizin atau apotek, karena kan di situ ada tenaga farmasi. Tadi Betul. aya apoteker, aya tenaga teknis Asisten. kefarmasian. Upami sanes didinya, siapa yang akan memberikan informasi? Betul, betul. Nah, belum nanti hubungannya kalau tenaga farmasi kan tahu obat ini harus disimpannya di suhu berapa dan sebagainya. Betul. Panjang kan? Panjang Lain sebetulnya. kali ku akangnya. Siap, nanti Habis nyambung itu. ke selanjutnya ya Bu ya. Betul. Mungkin nanti ada juga Dagadu ya, program Dagadu ya Bu ya. Dagu sibuk. Dagu Sibu, Dagadu, Dagu Sibu, program tentang obat-obat mungkin nanti akan kita bahas kembali di lain Iya. kesempatan. Siap. Baik, terima kasih Ibu Master Agent of Change, seorang agen perubahan perilaku ini. Mudah-mudahan di khususnya masyarakat Jawa Barat mengetahui tentang 5O ya Bu ya. Ya. Jadi
masyarakat akan tahu nantinya dalam penggunaan obat itu sendiri dan memilih obat itu sendiri. Terima kasih, selamat berjumpa kembali dengan kami. Tetapi sebelumnya Bu, kami sampaikan Ya, Kang barangkali Oces. yang ditakutkan ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Ibu. Matikan lampu, nyalakan lilin, maafkan daku jika nyebelin. Gitu saja mungkin. Terima kasih. Salam sehat, sehat untuk semua sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Sri.